Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Muslim, Hikmah Muslim membuka pembahasan ini dengan mengajak setiap Muslim untuk merenungi betapa pentingnya memahami persoalan hutang dari sudut pandang agama, bukan sekadar dari sisi ekonomi dan kebutuhan hidup semata. Dalam kehidupan sehari-hari, hutang seringkali menjadi jalan keluar dari kesempitan, namun di balik itu tersimpan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah agama yang sangat menjaga hak-hak manusia, sehingga urusan hutang mendapat perhatian khusus dan tuntunan yang jelas. Melalui tausiah ini, Hikmah Muslim ingin mengingatkan bahwa mencari solusi pelunas hutang bukan hanya soal bagaimana mendapatkan uang, tetapi juga bagaimana mendekatkan diri kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelapangan rizki, dan ketenangan hati dalam menjalani ujian hidup. Hutang dalam Islam adalah perkara yang sangat serius dan tidak boleh dipandang ringan, meskipun sering terjadi dan dianggap wajar dalam kehidupan modern. Rasulullah SAW berkali-kali mengingatkan umatnya agar berhati-hati dalam berhutang, karena hutang dapat menjadi beban yang berat bagi jiwa jika tidak dikelola dengan baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ruh seorang mukmin bisa tertahan karena hutangnya hingga hutang tersebut dilunasi, sebuah peringatan yang menggugah kesadaran bahwa urusan hutang tidak berhenti saat seseorang meninggal dunia. Hutang bukan sekadar angka atau catatan administrasi, tetapi menyangkut hak orang lain yang wajib ditunaikan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Lebih jauh, hutang juga merupakan ujian keimanan dan akhlak bagi seorang muslim. Ketika seseorang berhutang, ia dituntut untuk menjaga lisannya dari dusta, menepati janji, dan tetap amanah meskipun berada dalam kondisi terhimpit. Rasulullah SAW bahkan menjelaskan bahwa orang yang terlilit hutang rentan untuk berkata tidak jujur dan mengingkari janji, sehingga hutang bisa menyeret seseorang pada dosa-dosa lain yang lebih besar. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar hutang hanya dilakukan dalam keadaan benar-benar terpaksa dan disertai dengan niat yang kuat untuk melunasinya secepat mungkin. Selain sebagai ujian, hutang juga menjadi sarana introspeksi diri bagi seorang hamba. Kesempitan ekonomi yang dialami seringkali mengajarkan pentingnya tawakal, kesabaran, dan kerendahan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi inilah seorang muslim diajak untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan dan perhitungan manusiawi, tetapi juga memperbanyak doa dan amalan agar Allah membukakan jalan keluar. Islam tidak membiarkan umatnya terjebak dalam keputusasaan, melainkan memberikan harapan melalui berbagai amalan yang dapat mendatangkan pertolongan Allah. Dengan memahami kedudukan hutang yang begitu besar dalam Islam, seorang muslim diharapkan lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk berhutang dan lebih bersungguh-sungguh dalam melunasinya. Kesadaran ini juga mendorong seseorang untuk mencari solusi yang diridhoi Allah, baik melalui usaha yang halal, doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, maupun amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dari sinilah pembahasan tentang amalan pelunas hutang menjadi sangat relevan, karena bukan hanya bertujuan membebaskan diri dari beban finansial, tetapi juga menyelamatkan iman, akhlak, dan masa depan akhirat seorang muslim. Landasan utama dalam memahami urusan hutang dan kelapangan rezeki adalah keyakinan penuh bahwa segala harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dengan sangat indah mengarahkan pola pikir seorang mukmin melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya dengan lipatan yang banyak. Ayat ini menanamkan pemahaman bahwa konsep memberi, meminjam, dan mengembalikan harta tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam sistem keadilan dan kasih sayang Allah. Ketika seseorang berada dalam kondisi terlilit hutang, ayat ini mengajarkan agar hati tidak sempit dan pikiran tidak buntu, karena Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa untuk melipat gandakan rezeki siapapun yang Dia kehendaki. Lebih dalam lagi, ayat tersebut juga mengandung pesan kuat tentang pentingnya niat dan kualitas amal yang dilakukan. Istilah pinjaman yang baik menunjukkan bahwa setiap usaha untuk melunasi hutang harus dilandasi kejujuran, keikhlasan, dan jalan yang halal.
Seorang muslim yang berhutang lalu berusaha keras untuk melunasinya dengan cara yang diridhoi Allah, sejatinya sedang menunjukkan ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Rabb-Nya. Allah tidak menilai besar kecilnya harta yang dimiliki, melainkan kesungguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dari sinilah lahir ketenangan batin yang membuat seseorang mampu terus berusaha tanpa diliputi rasa putus asa. Ayat ini juga memberi harapan besar bahwa rizki tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat. Allah mampu membuka pintu pertolongan melalui berbagai jalan, seperti kemudahan dalam pekerjaan, datangnya peluang usaha, pertolongan dari orang-orang yang baik, atau terhindarnya dari pengeluaran yang tidak perlu. Banyak orang yang bersaksi bahwa ketika mereka benar-benar berniat melunasi hutang dan berserah diri kepada Allah, jalan keluar datang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semua itu adalah bentuk pelipatan rizki yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang yakin dan bersungguh-sungguh. Selain itu, surah Al-Baqarah ayat 245 juga mengajarkan agar seorang muslim tidak terjebak dalam rasa takut kehilangan harta. Ketakutan inilah yang sering membuat seseorang menunda pembayaran hutang atau merasa berat untuk berbagi dan bersedekah. Padahal Allah menegaskan bahwa Dialah yang menyempitkan dan melapangkan rizki. Dengan memahami ayat ini, seorang yang terlilit hutang diajak untuk menata ulang cara pandangnya terhadap harta, dari sekedar alat bertahan hidup menjadi sarana ibadah dan ujian keimanan. Keyakinan inilah yang menjadi kekuatan utama dalam menjalani amalan-amalan pelunas hutang dengan penuh kesabaran dan optimisme. Dalam tuntunan Rasulullah SAW, doa memiliki peran yang sangat besar sebagai senjata utama seorang mukmin ketika menghadapi kesempitan hidup, termasuk lilitan hutang. Salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah permohonan perlindungan dari dosa dan hutang, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Doa ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi cerminan kesadaran Rasulullah SAW bahwa hutang dapat membawa dampak buruk yang sangat luas dalam kehidupan seseorang. Dengan memohon perlindungan dari hutang, Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk senantiasa bergantung kepada Allah dalam menjaga diri dari beban yang bisa melemahkan iman dan akhlak. Makna doa tersebut sangat dalam, karena hutang seringkali beriringan dengan dosa-dosa lain yang tidak disadari. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang terlilit hutang berpotensi besar untuk berkata dusta dan mengingkari janji, bukan karena tabiat aslinya buruk, tetapi karena tekanan hidup yang berat. Dari sinilah terlihat bahwa hutang bukan hanya persoalan finansial, melainkan juga ujian moral dan spiritual. Doa ini menjadi bentuk penjagaan diri agar seorang muslim tetap berada di jalur kejujuran, amanah, dan kesabaran meskipun berada dalam kondisi terhimpit. Lebih dari itu, kebiasaan Rasulullah SAW membaca doa ini menunjukkan bahwa meminta perlindungan dari hutang seharusnya dilakukan bahkan sebelum seseorang benar-benar terjerat di dalamnya. Islam mengajarkan pencegahan sebelum datangnya musibah, sehingga doa ini dapat diamalkan setiap hari, terutama setelah sholat. Dengan membiasakan doa tersebut, seorang muslim menanamkan kesadaran dalam hatinya agar tidak mudah tergoda berhutang tanpa kebutuhan yang jelas dan perhitungan yang matang. Doa ini juga menjadi pengingat agar setiap keputusan finansial selalu melibatkan pertimbangan iman dan tanggung jawab. Selain dibaca sebagai permohonan perlindungan, doa ini juga dapat diamalkan dengan niat memohon kemudahan dalam melunasi hutang yang sudah ada. Ketika dibaca dengan penuh kekhusyuan, doa ini menguatkan jiwa dan menenangkan hati, sehingga seseorang mampu menghadapi tekanan hidup dengan lebih sabar dan jernih. Keyakinan bahwa Allah mendengar setiap keluh kesah hambanya akan menumbuhkan harapan dan optimisme, sekalipun kondisi yang dihadapi terasa sangat berat. Dengan meneladani kebiasaan Rasulullah SAW dalam berdoa, seorang muslim diajarkan bahwa solusi hutang tidak hanya dicari melalui usaha lahiriah, tetapi juga melalui pendekatan spiritual yang konsisten. Doa menjadi penghubung langsung antara hamba dan Rabb-Nya, tempat mencurahkan segala kegelisahan tanpa batas. Dari sinilah lahir kekuatan batin yang membuat seseorang tidak mudah menyerah, tetap menjaga akhlak, dan terus berikhtiar hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik.
Istighfar merupakan salah satu amalan yang memiliki kedudukan sangat istimewa dalam Islam, terutama ketika seorang hamba berada dalam kondisi sempit dan penuh kesulitan, termasuk karena lilitan hutang. Allah Jalla Jalaluh secara jelas menjanjikan kelapangan rizki dan pertolongan melalui istighfar, sebagaimana firman-Nya dalam surah Nuh ayat 10-12 yang menjelaskan bahwa dengan memperbanyak memohon ampun, Allah akan menurunkan hujan yang membawa keberkahan, melapangkan rizki, serta menambah harta dan keturunan. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya berkaitan dengan penghapusan dosa, tetapi juga menjadi sebab turunnya berbagai bentuk kebaikan dalam kehidupan dunia. Dalam konteks hutang, istighfar memiliki peran penting sebagai sarana membersihkan penghalang-penghalang rizki yang seringkali tidak disadari. Dosa-dosa kecil yang dianggap sepele, kelalaian dalam ibadah, atau sikap lalai terhadap perintah Allah bisa menjadi sebab terhambatnya kelapangan hidup. Dengan memperbanyak istighfar, seorang muslim mengakui kelemahannya di hadapan Allah dan membuka pintu rahmat-Nya. Kesadaran inilah yang membuat hati menjadi lebih lapang dan pikiran lebih jernih dalam mencari solusi atas masalah hutang yang dihadapi. Para ulama juga menekankan bahwa istighfar yang benar bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus disertai dengan penyesalan dalam hati dan tekad untuk memperbaiki diri. Ketika seseorang benar-benar bersungguh-sungguh dalam beristighfar, Allah akan mengganti kesempitan dengan kemudahan secara bertahap. Terkadang perubahan itu datang dalam bentuk rezeki tambahan, kemudahan pekerjaan, atau bahkan ketenangan batin yang membuat seseorang mampu mengelola keuangan dengan lebih bijak. Semua itu merupakan bentuk pertolongan Allah yang lahir dari amalan istighfar yang dilakukan secara konsisten. Selain itu, istighfar juga berfungsi sebagai penguat jiwa bagi orang yang terlilit hutang. Rasa cemas, takut, dan putus asa perlahan akan berkurang ketika hati terbiasa kembali kepada Allah melalui istighfar. Dengan hati yang lebih tenang, seseorang tidak mudah tergoda mencari jalan pintas yang haram atau merugikan orang lain. Sebaliknya, ia akan terdorong untuk tetap berada di jalan yang lurus, bersabar, dan yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang pada waktu yang paling tepat. Dengan demikian, memperbanyak istighfar dapat dijadikan amalan harian yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun yang ingin terbebas dari beban hutang. Baik dilakukan setelah sholat, di waktu senggang, maupun di tengah kesibukan, istighfar menjadi zikir ringan namun memiliki dampak yang sangat besar. Melalui istighfar, seorang muslim tidak hanya berharap lunas dari hutang, tetapi juga memperoleh keberkahan hidup, ketenangan jiwa, dan kedekatan yang lebih kuat dengan Allah Jalla Jalaluh. Sholat malam atau sholat tahajud merupakan amalan yang sangat dianjurkan bagi seorang muslim yang tengah menghadapi kesulitan hidup, termasuk beban hutang yang terasa menekan. Ibadah ini memiliki keistimewaan karena dilakukan pada waktu ketika sebagian besar manusia terlelap dalam tidur, sementara seorang hamba memilih bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum umat ini, sarana mendekatkan diri kepada Allah, penghapus dosa, dan pencegah dari perbuatan keji serta mungkar. Keutamaan ini menjadikan sholat tahajud sebagai salah satu pintu pertolongan yang sangat besar bagi siapapun yang melaksanakannya dengan ikhlas. Dalam keheningan malam, hati seorang hamba menjadi lebih lembut dan jujur saat bermunajat kepada Allah. Pada saat itulah keluh kesah tentang beratnya hutang, sempitnya rezeki dan rasa takut akan masa depan dapat disampaikan tanpa rasa malu dan tanpa perantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjanjikan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Dia turun ke langit dunia dan membuka pintu doa seluas-luasnya bagi hambanya yang memohon. Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan untuk meminta kemudahan dalam melunasi hutang, keluasan rezeki, serta kekuatan hati agar tetap sabar dan tidak berputus asa. Sholat tahajud juga memiliki dampak besar dalam membentuk mental dan spiritual seseorang. Orang yang terbiasa bangun malam untuk sholat akan memiliki kedisiplinan, ketenangan jiwa dan keyakinan yang lebih kuat terhadap pertolongan Allah. Dari ketenangan inilah lahir keputusan-keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghadapi persoalan hidup. Banyak orang merasakan bahwa setelah rutin melaksanakan sholat tahajud, jalan keluar dari masalah hutang perlahan terbuka, baik melalui kemudahan pekerjaan, datangnya rezeki yang tidak disangka, maupun berkurangnya beban hidup secara bertahap.
Selain itu, sholat malam juga mengajarkan keikhlasan yang mendalam. Tidak ada pujian manusia, tidak ada sorotan, dan tidak ada kepentingan duniawi yang menyertai ibadah ini. Semua dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Keikhlasan inilah yang membuat doa-doa yang dipanjatkan menjadi lebih tulus dan penuh pengharapan. Ketika seorang hamba bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah di waktu yang paling sunyi, maka pertolongan Allah pun datang dengan cara yang paling lembut dan tepat. Oleh karena itu, menjadikan sholat tahajud sebagai amalan rutin adalah langkah penting bagi siapapun yang ingin terbebas dari lilitan hutang. Meskipun pada awalnya terasa berat, konsistensi dalam sholat malam akan melahirkan kekuatan batin yang luar biasa. Dengan menggabungkan usaha lahir dan ibadah malam yang khusyuk, seorang muslim diajarkan untuk yakin bahwa tidak ada kesulitan yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada hutang yang mustahil untuk dilunasi dengan izin dan pertolongannya. Sedekah merupakan amalan yang seringkali terasa paling berat bagi seseorang yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi dan lilitan hutang. Namun justru disitulah letak keutamaannya. Dalam Islam, sedekah bukan dinilai dari banyak atau sedikitnya harta yang dikeluarkan, melainkan dari keikhlasan dan keyakinan kepada Allah. Rasulullah dengan tegas menyampaikan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, sebuah janji yang secara logika manusia mungkin sulit dipahami, tetapi memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Ketika seseorang bersedekah di tengah keterbatasan, ia sejatinya sedang menyerahkan urusan rezekinya sepenuhnya kepada Allah. Dalam konteks pelunasan hutang, sedekah menjadi bukti nyata dari tawakal dan kepercayaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Sedekah dapat membuka pintu rezeki yang tertutup, mengundang keberkahan, serta menolak bala yang tidak terlihat. Banyak kisah dan pengalaman umat Islam yang merasakan bahwa setelah mereka berani bersedekah meskipun sedikit, Allah memberikan kemudahan yang sebelumnya tidak pernah terlintas dalam pikiran. Rezeki itu bisa datang dalam bentuk tambahan penghasilan, pertolongan dari orang lain, atau terhindarnya dari pengeluaran besar yang sebelumnya mengancam kondisi keuangan. Sedekah juga memiliki peran besar dalam membersihkan hati dari rasa takut dan kikir, dua sifat yang sering muncul saat seseorang terlilit hutang. Ketakutan akan kekurangan dan kehilangan harta dapat menutup pintu rezeki dan membuat hati semakin sempit. Dengan bersedekah, seorang muslim melatih dirinya untuk yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Keyakinan ini melahirkan ketenangan batin yang sangat dibutuhkan agar seseorang mampu berpikir jernih dan tetap optimis dalam menghadapi beban hutang. Selain itu, sedekah juga menjadi sarana untuk mendapatkan doa dari orang-orang yang menerima bantuan. Doa orang yang sedang kesulitan, fakir, atau membutuhkan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Bisa jadi doa tulus merekalah yang menjadi sebab Allah memudahkan urusan dan melapangkan jalan pelunasan hutang seseorang. Inilah bentuk pertolongan Allah yang datang melalui perantara sesama manusia, sebagai bukti bahwa sedekah tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, sedekah sebaiknya dijadikan sebagai amalan rutin meskipun nilainya kecil dan dilakukan secara sederhana. Tidak harus menunggu kaya atau bebas hutang terlebih dahulu, karena justru sedekah itulah yang menjadi jalan menuju ke lapangan. Dengan niat yang ikhlas dan keyakinan penuh kepada Allah, sedekah dapat menjadi kunci pembuka rezeki, penenang hati, dan salah satu sebab terbesar dalam memudahkan pelunasan hutang yang sedang dihadapi. Niat yang kuat dan kejujuran merupakan fondasi utama yang sangat menentukan dalam proses pelunasan hutang menurut ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis bahwa siapapun yang berhutang dengan niat sungguh-sungguh untuk melunasinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya hingga hutang tersebut dapat terbayar. Hadis ini memberikan harapan besar bagi orang-orang yang berada dalam kesulitan, sekaligus menjadi peringatan keras bagi mereka yang berhutang dengan niat menunda atau bahkan menghindar dari kewajiban. Dalam pandangan Islam, niat bukan sekedar keinginan dalam hati, tetapi tekad yang diwujudkan melalui sikap, usaha, dan perilaku sehari-hari. Kejujuran menjadi pasangan yang tidak terpisahkan dari niat yang baik.
Seorang Muslim yang jujur dalam berhutang akan terbuka kepada pemberi hutang mengenai kondisi yang dihadapinya, berusaha menepati janji, dan tidak mengelabui keadaan demi keuntungan pribadi. Kejujuran ini justru sering membuka jalan kemudahan karena Allah menanamkan rasa simpati dan kepercayaan di hati orang lain. Tidak sedikit kasus di mana pemberi hutang memberikan kelonggaran, keringanan, atau bahkan bantuan tambahan karena melihat kesungguhan dan kejujuran pihak yang berhutang. Selain itu, niat yang lurus juga mendorong seseorang untuk terus berikhtiar secara maksimal. Ia akan berusaha mencari pekerjaan yang halal, mengelola pengeluaran dengan lebih bijak, dan menjauhi gaya hidup yang berlebihan. Semua langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah hutang yang dipikulnya. Dalam proses ini, Allah memberikan pertolongan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kekuatan mental dan kesabaran, agar seseorang mampu bertahan dan terus melangkah meskipun jalan terasa berat. Niat yang benar juga menjaga hati agar tidak terjerumus dalam keputusasaan. Orang yang yakin bahwa Allah melihat dan menilai kesungguhannya akan tetap optimis, meskipun pelunasan hutang belum terlihat dalam waktu dekat. Ia memahami bahwa pertolongan Allah datang sesuai dengan hikmah dan waktu terbaik menurutnya. Keyakinan ini membuat seorang Muslim tidak mudah mengeluh berlebihan, tidak iri terhadap rizki orang lain, dan tetap bersyukur atas setiap kemajuan kecil yang ia capai. Dengan demikian, niat yang tulus dan kejujuran yang konsisten bukan hanya mempercepat proses pelunasan hutang, tetapi juga membentuk karakter seorang Muslim yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Melalui niat yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya dengan cara yang lembut dan penuh keberkahan, sehingga hutang yang awalnya menjadi beban berat berubah menjadi jalan pembelajaran iman, kesabaran, dan kedewasaan dalam menjalani kehidupan. Sebagai penutup dari rangkaian pembahasan ini, dapat dipahami bahwa Islam memberikan tuntunan yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam menghadapi persoalan hutang. Amalan pelunas hutang tidak berdiri pada satu ibadah tertentu saja, melainkan merupakan perpaduan antara doa, zikir, ibadah, niat yang lurus, akhlak yang baik, serta usaha nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang Muslim menggabungkan doa perlindungan dari hutang, memperbanyak istighfar, menegakkan syalat malam, bersedekah meskipun dalam keterbatasan, serta menjaga kejujuran dan kesungguhan niat, maka ia sedang menempuh jalan yang diridhoi Allah. Jalan inilah yang tidak hanya mengantarkan pada kelunasan hutang secara materi, tetapi juga membentuk ketenangan jiwa dan kedewasaan iman. Lebih dari sekedar bebas dari beban finansial, amalan-amalan tersebut mengajarkan seorang Muslim untuk hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap harta adalah amanah. Hutang menjadi pengingat agar manusia tidak sombong saat lapang dan tidak berputus asa saat sempit. Dalam setiap prosesnya, Allah selalu menguji kesabaran dan keyakinan hambanya, sekaligus menyiapkan pertolongan pada waktu yang paling tepat. Kesulitan yang dijalani dengan sabar dan penuh tawakal akan melahirkan keberkahan, meskipun hasilnya tidak selalu datang seketika. Melalui pembahasan ini, diharapkan setiap Muslim yang sedang menghadapi lilitan hutang tidak merasa sendirian dan kehilangan harapan. Islam tidak pernah menutup pintu pertolongan bagi hambanya yang mau kembali dan bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Selama niat untuk melunasi hutang terjaga, usaha terus dilakukan, dan hubungan dengan Allah diperkuat, maka jalan keluar pasti ada. Bisa jadi pertolongan itu datang melalui rizki yang tak terduga, kemudahan urusan, atau hati yang lebih lapang dalam menjalani proses. Semoga tausiah ini menjadi pengingat dan penguat bagi siapapun yang membacanya, khususnya mereka yang tengah diuji dengan beban hutang. Jadikan setiap amalan sebagai bentuk ikhtiar dan setiap kesulitan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, tidak ada masalah yang terlalu besar dan tidak ada hutang yang mustahil untuk dilunasi. Teruslah berdoa, berusaha, dan bertawakal, karena pertolongan Allah selalu dekat bagi hambanya yang bersabar dan berharap. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh channel YouTube Hikmah Muslim sebagai pengingat iman dan penyejuk hati bagi umat.